Kalau teman-teman penasaran bagaimana tanaman Mbak Tin, silahkan masuk di videonya. Tekan foto Mbak Tin, silahkan teman-teman bisa lihat-lihat videonya seperti itu. Ya, beliau itu ibu rumah tangga, walaupun ibu-ibu, tetapi sering datang di lab saya, akhirnya bisa membuahkan tanaman anggur, bisa merawat tanaman anggur, dan ketika ada masalah apapun, beliau bertanya. Teman-teman nggak usah malu-malu bertanya, ya. Memang saya live itu untuk teman-teman semua. Kakak, tanaman saya beli pohon anggur Moondrop sudah 3 tahun, tetapi tidak pernah berbuah. Siapa sekalian? Di bubu. Ya, Moondrop nih, Buspor ini juga sama, ya. Moondrop ini tidak saya rekomendasikan untuk teman-teman yang menanam, terutama menanam di pot. Ya, memang Moondrop ini termasuk varian yang susah untuk dibuahkan. Kalau teman-teman menanam di tanah masih ada harapan. Tetapi kalau teman-teman menanam di pot, itu perlu generatifnya berjalan terus. Pupuk pembuahannya berjalan terus sampai 3-4 kali bulan. Ya, jadi generatifnya lama. Dan untuk non-drop saya sarankan pembuahan pertama mainnya long 2 meter. Seperti itu, ya. 2 meter nanti dilakukan pemangkasan di situ. Tapi solusi saya lebih baik dipotong, disambung aja lah dengan varian lain yang lebih mudah berbuah. Saya sudah CO Bang, ada aturan pemakaiannya kan di kemasan wadah. Semua pupuk saya ada. Ya, di sini saya tuliskan ada penggunaannya. Dan nanti kalau Mbak Mina kepengin silaturahmi, kepengin bertanya-tanya, monggo. Insya Allah saya setiap pagi live, ya. Kalau dalam keadaan sehat, saya setiap pagi live. Saya usahakan, teman-teman. Assalamualaikum, Mas, saya nanam anggur. Saya punya pupuk mutiara baru, gimana pokoknya? Kalau menggunakan pupuk mutiara saja, kalau saya tidak cukup, teman-teman. Tetapi kalau teman-teman memang bisanya seperti itu, nggak apa-apa, gunakan saja. Ya, gunakan saja. Assalamualaikum, pupuk sampean dugi matur suwun. Oh, berarti Mbak Karmini, Bunda Karmini beli pupuk ini contohnya, teman-teman. Beliau beli pupuk dan sekarang pupuknya sudah sampai. Ya, banyak sekali teman-teman yang hadir di live saya itu rata-rata sudah beli pupuk dari saya. Ya, sudah banyak yang beli pupuk dari saya, dan teman-teman bisa lihat ulasannya. Kadang-kadang kalau ulasannya jelek itu karena apa? Karena mereka salah paham. Mungkin kurang kirain pupuk yang datang itu seperti gambar ini, 1 kilo. Ya, aku bangkrut, teman-teman. Ini sudah saya racik seperti ini, tinggal pakai. Ya, kalau di logika nggak mungkin, ya. Foto-foto ini adalah bahan-bahannya, bahan-bahan pupuk racikan saya, ya. Jadi nanti yang datang seperti ini, bukan langsung banyak seperti 30.000 dapatnya begitu, ya. Jadi bisa pakai pupuk etalase 1 enggak, Bang? Bisa. Ya, Mbak Ayla, bisa, ya. Jadi buat teman-teman kalau masalah pertumbuhan, silahkan gunakan pupuk etalase 1. Nggak usah khawatir. Walaupun menggunakan pupuk etalase 1 nanti di potas pucuk keluar bunga kok. Ya, tetapi untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, ya, kita ganti pupuknya, kita buang bunganya. Ya, kita buang bunganya, nanti ganti pupuk pembuahan, setelah 1 bulan baru dilakukan pemangkasan, hasilnya lebih bagus. Kadang-kadang seperti ini, tapi sayang, Bang, bunganya. Ya udah, kalau teman-teman kok dianggap bunga dari pupuk pertumbuhan saya itu bagus, lanjutkan pupuk etalase 3 langsung, biar ketolong itu bunga, biar ketolong bunga, yaitu pupuk etalase 3 ini pupuk untuk merawat bunga dan buah, ya, pupuk pembesar dan pemanis buah. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman melewati masa itu tadi. Jadi langsung ketolong, bunganya tidak rontok dan lain sebagainya, ya. Berapa harga pupuk? Silahkan diklik, setiap akun bisa berbeda. Kalau teman-teman gunakan akun yang belum pernah belanja, itu biasanya dipotong sama TikToknya 50%. Ya, ongkir gratis, harga pupuknya pun dipotong 50%. Kalau 30 bisa sampai 15.000. Ya, gunakan akun baru, tetapi itu kesempatannya hanya 1 kali. Ya, itu di atas Veles, bukan Jupiter, teman-teman. Jupiter, ya, Jupiter. Kalau disemprot pakai apa? Kalau disemprot tergantung masalahnya apa dulu, Mbak Nur. Masalah tanamannya apa dulu? Kalau masalah tanamannya ini hama, kita bisa gunakan Mipcinta dan kita gunakan Demolis yang mengandung insektisida. Tetapi kalau tanaman itu terserang jamur, teman-teman bisa gunakan yaitu Fungsida. Jadi masalahnya apa dulu?
Jadi kalau teman-teman mau melakukan penyemprotan, tujuannya apa, masalahnya apa. Contohnya, kalau sedang berbuah, tujuan kita untuk menyelamatkan buah, dan saya tertarik bertani anggur, silahkan, hasilnya bagus Mbak Ulan. Ya, hasilnya bagus. Banyak sekali sekarang yang mempunyai lahan itu menggarap lahannya untuk anggur. Kenapa? Penghasilannya bagus. Bibit aja teman-teman, saya itu yang pesan banyak banget. Mampu. Ya, ini potensi untuk teman-teman semua. Mas, anggur, Trans, Dexon, Julian, mana yang genjah Bang? Tran, Julian, termasuk Tran dulu. Tran, Julian, baru Dexon. Semoga nanti bisa berbuah setelah pakai pupuk dari Bang Al Amin. Ya, nanti begini. Ini ketika sudah pemupukan ketiga kali, kita sering-sering ini loh. Sering-sering tapping. Ini dulu, sering datang di lab saya ya. Sering datang di lab saya, nanti kalau ada masalah apa silahkan bertanya, nggak usah malu-malu. Kalau udah 3 bulan udah boleh kasih pupuk pembuahan. Yang penting persyaratan sudah memenuhi syarat. Saya itu biasanya 3 bulan saya kasih. Tetapi di usia 3 bulan itu sudah terbentuk cabang tersiernya belum? Boy, Abang Boy, Zuboy, itu sudah terbentuk cabang tersiernya belum? Tersiernya sudah mencoklat sebagian belum? Nah, permintaan bibit itu banyak teman-teman. Permintaan bibit, aku itu sampai keteter permintaan bibit. Karena apa keteter? Saya itu pasang harga 130k. Itu yang mau juga banyak. Aku nih sing keteter. Maka ya buat teman-teman, ayo belajar ya. Kesempatan banyak. Untuk tersier apa perlu dipangkas kalau kepanjangan? Perlu, Mbak Ina. Pangkas di 1,5 meter, jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti nutrisi kebuang sia-sia. Akhirnya nutrisi dibuang. Nggak punya rostok, alah murah rostok. Cari di online banyak, murah. 1 kilo berapa itu? Enggak, untuk belajar, Mbak Tin. Nggak apa-apa, beli online. Aku nggak punya tanah kebun teman-teman ya. Pas-pasan gubuknya begini ya. Jadi nggak punya kebun. Rostok semua. Ya, rostok itu kebutuhan banyak banget untuk teman-teman terutama ingin belajar. Ya, jadi teman-teman kalau punya lahan nggak usah nanam impor, nggak apa-apa. Nanam lokal saja nanti kayunya payu. Ya, anggur itu kayunya payu teman-teman. Yang penting teman-teman bisa mencari lokal-lokal yang memang bagus ya. Contohnya seperti Red Master, seperti CN, seperti pokoknya banyak sekali ya. Anggur-anggur yang biasa digunakan yaitu rostok. 3 ya buat teman-teman, pupuk pertumbuhan. Ketika tersier sudah terbentuk, mulai mencoklat, itu kita masukkan pupuk pembuahan. Pembuahan itu hanya 1 bulan teman-teman. Setelah kita pangkas keluar bunga, kita masukkan pupuk etalase 3. Jadi kalau saya merawat tanaman anggur itu melalui 3 fase. Fase pertumbuhan, fase pembuahan, dan fase merawat bunga dan buah. Yang paling lama itu fase merawat bunga dan buah. Kenapa? Karena buah itu kadang-kadang sampai 4 bulan. Ya, sampai 4 bulan. Media tanamnya yang gimana Bang? Apa bisa bebas tanah apapun bisa? Kalau untuk tanaman anggur ya Mbak Wulan. Tanaman anggur itu harus tanam medianya poros, wajib menggunakan sekam bakar. Perbandingan berapa? Sekam bakar 1, sekam lapuk 1, tanah humus bambu 1. Kalau ada tanah humus bambu, kalau nggak ada ya gunakan tanah di sekeliling. Bang, aku di sini nggak ada sekam lapuk gunakan sekam bakar 2. Berarti perbandingan sekam bakar 2, tanah di sekeliling 1. 2:1. Seperti itu. Ya, intinya sekam bakar wajib untuk menjaga keporosan dan juga untuk menjaga pori-pori media tanam kita supaya apa? Supaya perakaran itu bagus. Tetapi kalau teman-teman menggunakan media ini, pemupukannya harus bagus. Ya, pemupukannya harus bagus. Kenapa? Karena di sini unsur nitrogennya di media ini agak berkurang. Jadi kalau teman-teman kepengen memasukkan unsur nitrogen, yaitu biar pertumbuhannya bagus di hari awal, itu gunakan sekam lapuk, ditambah sekam lapuk. Sekam lapuk atau sekam mentah yang sudah fermentasi itu tinggi unsur nitrogen. Jadi media tanam itu teman-teman harus tahu komposisinya. Aku kepengen mendapatkan unsur nitrogen, itu dari mana ya? Aku ingin mendapatkan unsur fosfat, itu dari mana ya? Aku kepengen mendapatkan unsur kalium, itu bahannya dari mana ya? Silahkan teman-teman masuk di video saya, edukasi ada. Ya, nggak lama, baru kemarin saya bikin. Ya, seperti itu teman-teman. Ini bagus sekam bakar atau arang sekam Bang? Ini bagus sekam batang bakar atau arang sekam. Sekam bakar, arang sekam, sampun rata.
Wah, mundur ah. Mbak Anggi, sekam bakar sama arang sekam ya podo, ya hasilnya podo, sama-sama sekam yang dibakar. Piye itu dibolak-balik? Buat teman-teman, ini penting, harus wajib ada ini. Mau nanam di tanah, mau nanam di pot, itu harus kita siapkan media itu. Kenapa? Ini untuk perkembangan akar awal. Kalau teman-teman langsung menanam di tanah, dibikin lubang, langsung dimasukkan, itu nanti akar tidak bisa berkembang. Apalagi tanahnya seperti di daerah saya. Daerah saya tuh tanahnya liat. Tanahnya liat, kalau kemarau itu keras banget. Ya, akar anggur tidak bisa menembus, tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena di tempat saya ini kalau tanahnya itu biasa untuk bikin bata. Ya, bisa untuk bikin genteng. Jadi ini tanahnya liat banget, harus dibikin poros. Cara membuat poros harus ditambahin itu tadi yang saya sebutkan bahan-bahannya. Ya, seperti itu teman-teman. Ya.